Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 4 April yang merupakan hari kedua dari Ramadan, maka kita lanjutkan kajian soal jawab yang berhubungan dengan puasa Ramadan dan juga berhubungan dengan salatul tarawih. Maka pada kesempatan hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa, dan ada pertanyaan yang baru dari ikhwah. Maka dari pertanyaan yang baru yang ada di media sosial dari Abu Ruqayyah di grup, Bismillah, salam dari kami sekeluarga untuk Ahlul Yaman yang ada di Darmasraya. Afwan Ustadz, apa saja yang disunatkan mulai dari iftar? Apa yang disegerakan salat? Apa disegerakan salat? Atau bagaimana? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Pertanyaannya yang kami tanggapi adalah tentang permasalahan al-iftar. Maka apa yang dilakukan? Apakah berlambat-lambat dalam iftar dan sebagainya sampai terlambat waktu maghrib? Itu yang kami pahami. Ya. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beriftar dengan menyegerakannya. Maknanya jika masuk waktu iftar segera, sesuai hadis Sahal ibn Sa'ad muttafaqun alaih, la tazalu ummati ala sunnah ma'ajalul iftar. Maka tidaklah umatku terus menerus dalam keadaan sunnah di saat dia dalam keadaan menyegerakan al-iftar. Ada kelapa? Sudah ada. Yang ambil kelapa? Belum. Maka dari sini menjadi pendalilan menjelang kita iftar kita sudah siap-siap. Lalu dari sunnah juga di saat kita mulai masuk adzan kita memakan makanan yang sederhana. Mana dalil makan makanan yang sederhana? Seperti datang di dalam hadis-hadis yang sahih. Pertama datang dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yafturu ala rutubat qabla an yusalliya. Fa in lam yakun rutubat fa ala tamarat. Fa in lam yakun tamarat hasawatin min ma'. Yang maknanya bahwa Nabi dulu di saat berbuka tidak berpanjang-panjang dalam berbuka. Jika dia mendapati ar-rutubat, apa makna ar-rutubat? Seperti yang kemarin kita bawa, jenis tamr, jenis kurma yang masih basah dengan tangkai-tangkainya, maka ini dinamakan rutubat. Gimana rasanya? Lebih enak, tidak begitu manis dan tidak kering. Lupa saya mau bawa padahal ada di rumah. Maka rutubat ini lebih dicintai oleh Nabi. Bahwa Nabi dulu berbuka hanya dengan rutubat. Yang kemarin kita makan kurma yang masih ada tangkainya, maka itu dimakan 1, 2, 3 witer lebih baik. Kemudian setelah itu jika tidak mendapatkan maka dengan tamarot, maka tamar kurma yang sudah kering. Dan jika tidak mendapati tamar maka dengan air. Maka hadis ini hadis yang hasan dari Anas.
Dan juga dari Salman ibnu Amir berkata, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur." Jika seseorang hendaklah dia itu berbuka dari puasanya agar minum dengan agar makan dengan tamr. Dimulai dengan tamr. Kemudian setelah itu jika tidak dapat tamr maka dengan air karena air itu tahur. Maka di sini disebutkan di dalam hadis ini bahwa air itu tahur menjadi keutamaan bagi kita. Jangan dilupakan air. Di saat kita berbuka, jika ada tamr, jika ada air, maka jangan lupa kedua perkara itu. Kemudian jika ditanyakan mana jalan kote, kok tidak disebutkan? Apakah tidak boleh jalan kote, hanya boleh tadi air sama kurma? Iya Pak, seperti itu. Lalu mana gorengan-gorengan yang lain, bakwan ataupun pisang goreng? Maka jawabnya, menyatukan dari permasalahan antara air dengan kurma dan dengan makanan-makanan selera Nusantara, jawabnya adalah hadis yang datang dari Anas, yang hadis ini sahih. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara bada'a bitamr. Bahwa Nabi jika berbuka dia memulai dengan kurma, tamr atau rutubat. Dari sini menjadi poin untuk menjawab permasalahan yang ada tentang permasalahan bagaimana berbuka yang baik. Kita punya makanan selera Nusantara, kita punya kolak pisang, kita punya kolak durian, dan kita punya es teler, dan kita punya tamar, dan kita punya jalan kote, dan kita punya air. Maka menjawab ini semua, mana tadi tamar? Didahulukan tamar. Di saat menjelang adzan disiapkan tamr, disiapkan air. Maka dikumandangkan adzan, makan tamr, makan rutubat. Kemudian jika tidak dapat, minum air. Kemudian setelah itu baru masuk jalan kote, masuk makanan-makanan yang lain dari goreng-gorengan ataupun langsung kepada es teler dan yang lainnya. Maka ini yang diinginkan dari permasalahan apa yang dilakukan di saat berbuka. Dan perlu ditambah lagi, dan ini yang diinginkan oleh penanya. Lalu di saat kita berbuka, apakah kita tenggelam di meja makan? Disediakan oleh orang tua kita, terutama yang di rumah, mulai dari makanan-makanan, pembukaan, dan penutupan dessert, dan makanan berat dan makanan ringan, snack. Maka kita makan mulai dari adzan Allahu Akbar langsung masuk sampai la ilaha illallah. Tidak ada makanan yang tersisa di dalam meja makan. Semuanya diimport ke dunia kegelapan. Kemana dunia kegelapan? Ke lambung. Maka akhirnya dia dalam keadaan kepayahan jalan ke masjid. Orang sudah sholat di masjid, dia baru keluar dari WC karena kekenyangan. Maka ini bukan dari sunnah. Di sana telah datang hadis-hadis yang kami sebutkan tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan perkara yang sederhana. Dengan tumurat, dengan rutubat. Pertama rutubat, kemudian jika tidak mendapati tamarat, kemudian jika tidak mendapati air, sudah. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Adapun mereka yang tenggelam di meja makan sehingga susah untuk bangkit, maka perbuatan mereka adalah sangat tidak sesuai dengan sunnah, sehingga mengakhirkan kepada waktu berbuka, waktu sholat maghrib. Sehingga orang sudah sholat maghrib berjamaah, dia menjadi masbuker.
Alhasil perkara seperti ini bukan dari sunnah. Jika dikatakan di sana telah datang hadis tentang bolehnya perkara ini, maknanya tenggelam di meja makan di saat berbuka. Seperti datang hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, salasatun laisa alaihim hisab fima ta'imu idza kana halalan. 3 orang yang makan, yang mana tidak pernah dihisab makanannya itu jika dalam 3 perkara. Pertama, as-shaim, orang yang berpuasa di saat berbuka. Dan yang kedua, al-mutasahhir, orang yang melaksanakan sahur. Dan yang ketiga, al-marabit fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Maka jika mereka makan dari makanan mereka tidak dihisab. Pertama, tidak ada pendalilan di dalam hadis ini secara jelas bahwa orang yang berpuasa tenggelam di meja makan sampai selesai adzan dan selesai semua orang yang ada di masjid sudah keluar semua, maka dia masih sibuk menyantap makanannya. Itu tidak ada pendalilan. Dan bahkan hadis ini dari segi sanad, 3 orang yang tidak akan pernah dihisab oleh Allah dari makanannya, orang yang berbuka puasa, orang yang sahur, dan orang yang berjihad fisabilillah. Maka hadis ini juga dari segi sanad dhaifun jiddan. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani dari jalan Ibrahim ibnu Musa Al-Farra, haddatsana Abdullah ibnu Ismah dari Abi Sabah dari Abi Hasim dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Maka sanadnya dhaifun jiddan karena Abu Sabah dan dia Sulaiman ibnu Yasir An-Nakhai. Dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in laisa bisyai, dan Abu Zur'ah mengatakan wahyul hadis, dan berkata An-Nasa'i matrukul hadis, dan dikatakan oleh Imam Ahmad laisa yusawi syai'an fil hadis. Maknanya Abu Sabah tidak, hadisnya itu dianggap oleh para ulama bahkan dilempar ke tong sampah. Maka hadisnya menjadi dhaifun jiddan. Maka ini penyebab dari dhaifnya hadis ini. Dan di dalam hadis ini tidak ada wajah pendalilan sama sekali untuk membela mereka orang-orang yang tenggelam di saat berbuka puasa di meja makan. Maka mana dalil dari sunnah cepat berbuka dengan makanan yang sederhana dan cepat melaksanakan sholat maghrib? Mana dalilnya selain dalil-dalil tadi bahwa Nabi berbuka dengan cukup kurma atau rutubat ataupun air? Maka di sana pun telah datang hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Atiyah. Qalat Aisyah di saat ditanya, wahai Ummul Mukminin, di antara kami ada yang berlambat-lambat dalam makan iftar, lambat. Sehingga karena dia berlambat-lambat datang kepada sholat maghrib. Terus disebutkan lagi, dan di antara kami ada para sahabat yang bercepat-cepat dalam keadaan iftar, makan cepat. Kemudian dia bersegera untuk mendatangi sholat maghrib. Maka di saat ditanya mana yang lebih baik, berkata Aisyah, ayyuhum alladhi yaj'alul iftar wa yaj'alus shalah. Siapa dari sahabat tadi yang menyegerakan berbuka dengan perkara yang sederhana? Kalau ada jalan kote ya dimakan 1 buah, jangan dimakan 10, dihabiskan jadi lama. Dimakan satu potong. Jika ada kue tart, dimakan 1 potong sama tamar dan air, sudah selesai. Maka kata Aisyah, siapa tadi dari para sahabat yang dia itu menyegerakan dalam berbuka sederhana, kemudian menyegerakan melaksanakan sholat maghrib? Qulna Abdullah, dialah yang melaksanakan perkara ini.
Siapa Abdullah di sini? Ibnu Mas'ud. Apa kata Aisyah? Qalat kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itulah yang dilakukan dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi dulu menyegerakan untuk berbuka dan makan dalam keadaan sederhana untuk menyegerakan salat maghrib. Maka hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Maka poin pendalilannya Abdullah ibnu Mas'ud seperti berbukanya Nabi. Maka Nabi tidak ditenggelam di meja makannya, tetapi dia menyegerakan buka dan menyegerakan untuk segera iftar. Dan pendalilan yang lain dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalliya fa in lam yajid fabi at-tamarat fa in lam yajid fabima. Disebutkan juga di dalam hadis dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi dulu dia memakan rutubat, tamar-tamar yang masih basah sebelum dia sholat. Jika tidak dapati maka dengan kurma, jika tidak didapati maka dengan air, kemudian dia sholat.